Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya tadi sedikit terlambat, masih di perjalanan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Sebelumnya saya mungkin akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan konsep ya. Ya. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana langkah pengerjaan untuk jejaring rujukan ya, jejaring rujukan dengan menggunakan plugin RTQ Spider di QGIS ya. Nah, ini sebelumnya kita mungkin perlu memahami dulu ya konsep dari database ya. Konsep database dari jejaring RTQ Spider. Nah, kira-kira kita ingin menggambarkan seperti ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada garis-garis ini ya. Garis-garis ini. Nah, garis-garis ini adalah mewakili jejaring ya. Jejaring di dalam hal ini adalah jejaring rujukan pemeriksaan TB ya di Kecamatan Cengkareng. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini misalnya ini adalah klinik swasta ya. Kemudian ini ada yang tanda apa? Cross ya, cross. Ini adalah klinik swasta. Kemudian di sini ada jejaringnya ya, jejaring rujukan pemeriksaan TB. Nah, ini dia merujuk pasien TB-nya itu adalah ke puskesmas ini gitu ya. Ini kan ini titik puskesmas ya gitu. Nah, ini yang kita akan praktekkan ya, bagaimana kita membuat jejaring ini. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu bahwa di sini ada database yang kita akan kita persiapkan ya, akan kita persiapkan sebelum kita bisa membuat jejaring seperti ini gitu. Baik, nah ini kurang lebih seperti ini ya konsep dasarnya begitu. Jadi di sini ada yang garis merah ini adalah jejaring rujukan ya. Level 1 ya. Dikatakan level 1 itu karena dia adalah awal ya. Tingkat yang paling rendah dari rujukannya begitu. Jadi pertama misalnya ada pasien nih, ini contohnya adalah pasien COVID ya. Contoh kasusnya adalah pasien COVID. Nah, ini ketika diperiksa kemudian dinyatakan sebagai positif COVID ya, kemudian dirujuk ke rumah sakit di atasnya, ya, atau dirujuk ke vaskes di atasnya begitu. Jadi dari puskesmas ini kemudian dirujuk ke sini, ya. Kemudian dari puskesmas Sukasari juga dirujuk juga ke rumah sakit dan Mogot ini, gitu. Nah, ini adalah rujukan level 1, ya. Nah, di sini ada juga rujukan level 2. Nah, rujukan level 2 ini adalah kalau misalnya ini kan FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian ini adalah FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, FKRTL ya. Nah, apabila misalnya di FKRTL ini ternyata misalnya tidak mampu ditangani di sini, maka kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit yang kategorinya di atasnya begitu ya. Kategori di atasnya dengan asumsi bahwa rumah sakit ini secara peralatan kemudian juga secara tenaga medisnya lebih memadai begitu ya dibandingkan dengan di sini. Nah, ketika kita merujuk pasien dari rumah sakit ini kemudian merujuk pasien ke rumah sakit dari rumah sakit Dan Mogot misalnya ya contohnya, kemudian kita rujuk ke rumah sakit Dr. Sitanala, maka ini dikatakan sebagai rujukan level 2 gitu ya. Ini yang garis kuning ini ya. Ini adalah rujukan level 2 gitu. Sama dari rumah sakit lain pun nanti yang merupakan FKRTL ya tingkat pertama dia merujuk ke FKRTL ini gitu. FKRTL tingkat kedua gitu. Nah, bisa nggak ini kalau misalnya tidak mampu ditangani di sini bisa nggak dirujuk ke rumah sakit lain misalnya gitu ya.
Nah, itu mungkin saja terjadi begitu ya. Jadi misalnya di rumah sakit Dr. Sitanala ini ternyata misalnya pasiennya sudah penuh ya, atau kamarnya sudah penuh ya, pasiennya membludak gitu ya. Pada zaman-zamannya varian Delta, Omicron ya, kalau nggak salah waktu itu kan eh, rumah sakit kan penuh ya, ruang perawatan gitu. Nah, dirujuk ke rumah sakit di atasnya. Atau misalnya pasiennya itu mempunyai komorbid ya, mempunyai penyakit penyerta selain dari COVID. Misalnya dia punya penyakit hipertensi atau punya penyakit diabetes misalnya gitu ya. Nah, butuh misalnya untuk apalagi kalau misalnya dia sudah hemodialisis ya, cuci darah gitu ya. Berarti kan itu butuh perawatan khusus begitu ya. Nah, misalnya di sini tidak ada atau tidak tersedia banyak begitu. Atau ada tapi digunakan oleh yang lain gitu karena tidak mencukupi misalnya gitu. Karena pasien yang komorbidnya banyak. Nah, ini bisa dirujuk nih ke rumah sakit di atasnya. Jadi di sini bisa rumah sakit atas itu menjadi rujukan level 3 gitu ya. Misalnya dirujuk ke RSCM misalnya gitu ya. Kalau nasional kan RSCM gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa rujukan level 1, level 2, level 3, misalnya level 4. Level 4 itu misalnya ternyata setelah di RSCM itu belum tidak mampu juga karena banyak sekali penyakit penyertanya begitu. Sehingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit misalnya ke Amerika. Itu berarti kan level 4 gitu. Jadi rujukan ini bisa sangat bertingkat ya, bisa banyak tingkatannya tergantung dari kondisinya ya, kondisi dari pasiennya, kemudian juga dari kesiapan vaskesnya begitu. Ya. Tapi untuk yang praktikum kita hari ini, kita akan mempraktekkan untuk dua level aja ya. Jadi level 1 dari puskesmas ke rumah sakit tingkat pertama, kemudian dari rumah sakit tingkat pertama ke rumah sakit tingkat yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka semua ini ya, semua dari titik lokasi ini ada koordinatnya begitu. Ya, jadi rumah sakit Puskesmas Tanah Tinggi ada koordinatnya X sama Y-nya. Kemudian Puskesmas Sukasari juga sama, ada X sama Y-nya. Kemudian rumah sakit dan Mogot sini juga ada koordinat X sama Y-nya. Ya, begitu pula dengan rumah sakit Dr. Sirtanala, begitu juga dengan rumah sakit Melati. Ya. Nah, garis ini ya, garis ini nih akan menyatukan, akan menghubungkan antara dua titik ini. Ya, titik puskesmas, kemudian titik rumah sakit. Ya. Jadi informasi terkait dengan koordinat ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Karena apa? Karena itu yang menjadi modal kita ya, dasar kita untuk membuat garis ini gitu ya. Karena garis ini pada hakikatnya menghubungkan dua titik gitu ya, menghubungkan dua titik. Titik puskesmas, kemudian titik rumah sakit. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke database-nya, ke tabelnya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara rujukan level 1 ya, berarti kan kita berbicara database puskesmas, kemudian database rumah sakit ya. Nah, di sini ketika kita melihat ini berarti di sini ada shapefile ya, ada atribut shapefile dari puskesmas. Kemudian ada atribut shapefile dari rumah sakit rujukan COVID. Gitu ya. Nah, tahapannya bagaimana? Ya, tahapannya bagaimana? Yang pertama adalah ini di database puskesmas ini, di shapefile puskesmas ini, kita akan menemukan nama-nama puskesmasnya. Ya, di sini, kolom nama-nama puskesmas. Kemudian di sampingnya itu ada koordinatnya, X sama Y. Gitu ya, X sama Y. Oke. Nah, ini adalah X sama Y ini milik dari puskesmas. Jadi ini adalah koordinat puskesmas. Kemudian di sini ada yang warna hijau. Warna hijau ini adalah kolom nama rumah sakit. Nah, ini mendapatkannya dari mana? Mendapatkan ini dari hasil wawancara dengan petugas puskesmasnya. Ya. Misalnya kita melakukan survei ke Puskesmas Sukasari, kita bertanya, kalau misalnya sini ada pasien COVID yang datang, ya, dirujuk apakah ditangani di sini atau dirujuk ya, apakah ditangani di sini di puskesmas ini atau dirujuk ke tempat lain atau ke fasilitas lain, fasilitas kesehatan yang lain gitu. Misalnya, oh tidak, kita hanya
mendeteksi ya, kita hanya menemukan aja case-nya gitu. Tapi untuk perawatannya tidak di puskesmas karena terbatas gitu perawatannya. Tapi kita rujuk ke rumah sakit. Oh, rumah sakit mana? Kita tanya gitu ya. Rumah sakitnya ini, Rumah Sakit Dan Mogot gitu. Nah, dari keterangan petugas puskesmas ini kita tuliskan di dalam kolomnya, oh, Rumah Sakit Dan Mogot ya, yang menjadi tempat rujukan pasien untuk puskesmas Sukasari gitu. Begitu pula ketika kita datang berkunjung ke puskesmas Tanah Tinggi, kita bertanya di petugas puskesmasnya, kalau misalnya ada pasien COVID ya, positif COVID ya, kita tanya juga apakah dia dirawat di puskesmas Tanah Tinggi ini atau dirujuk ke rumah sakit gitu. Nah, ternyata misalnya dari ini adalah simulasi aja ya, simulasi gitu ya. Jadi ternyata dia menjawab juga, oh, dirujuk ke rumah sakit Dan Mogot. Oke, nah berarti kita ketikkan lagi rumah sakit Dan Mogot di sini ya. Nah, kemudian kita selain punya shape, jadi ini dilakukan di shape file puskesmas ya, puskesmas. Jadi kita menambahkan kolom nama rumah sakit gitu, ya. Nah, di sisi lain kita punya shape file rumah sakit rujukan COVID. Ini shape file yang berbeda ya. Jadi ini adalah shape file rumah sakit, kalau ini shape file puskesmas gitu. Nah, di shape file rumah sakit ini ada kolom rumah sakit, ya. Ya jelas ya tentu ya, karena kan ini shape file rumah sakit kan begitu ya, ada kolom rumah sakit. Kemudian ada koordinatnya, koordinat dari rumah sakit ini ya. Jadi rumah sakit Dan Mogot ini punya koordinat X1Y1. Kemudian rumah sakit Melati ini punya koordinat X2Y2. Gitu ya. Nah, pengetikan nama rumah sakit di sini di kolom di shapefile puskesmas ya, ini harus identik ya, harus sama dengan apa yang tertulis di sini gitu ya. Jadi kita upayakan seminimal mungkin kita mengetik, tapi kita copy paste aja gitu ya. Jadi copy dari sini kemudian paste ke sini ya. Jadi supaya menghindari kesalahan di dalam pengetikan ya, kesalahan di dalam pengetikan misalnya nanti ada typo misalnya gitu ya, atau ada apa namanya spasi ya, double spasi gitu. Nah, itu juga itu harus dihindari karena itu berpengaruh terhadap keunikan dari primary key. Nah, ini primary key kita ini ya. Primary key kita gini, kita join, kita melakukan join, maka ini kita harus pastikan bahwa penulisannya sama persis ya. Tidak boleh ada perbedaan sedikit pun ya. Nah, kemudian kita akan join ya, join atribut yang mana nama rumah sakit kolom shape file atau atribut shape file puskesmas ini akan dijoin dengan atribut shape file rumah sakit ya. Rumah sakit rujukan COVID dijoin, maka nanti informasi yang ada di sini yang di shape file rumah sakit ini akan masuk ke dalam shape file puskesmas ya. Jadi ini shape file rumah sakit rujukan ini akan masuk ke dalam shape file puskesmas gitu ya. Nah, karena ini akan masuk ke dalam shape file puskesmas ya, koordinat dari rumah sakit ini, maka kita harus menamakan ini berbeda ya. Jadi kalau di sini kan tulisannya X ya, X sama Y gitu. Di sini harus dibedakan ya tulisannya. Ya, tapi kan sama-sama koordinat X, iya betul. Tapi ketika kita gabungkan ke dalam satu database, itu nggak boleh ada kolom dengan nama yang sama, gitu ya. Tapi kan ini isinya sama, koordinat juga, iya betul, ya koordinat sama. Tapi ketika nanti di join, itu tidak boleh ada kolom dengan nama yang sama, gitu ya. Ini kan kalau ini kan primary key-nya, dia akan otomatis akan hanya dipakai salah satu aja kan begitu. Ya, jadi akan muncul satu. Tapi informasi terkait dengan koordinat ini akan muncul juga di sini gitu. Ya. Nah, ini kita harus tulis dengan penulisan nama yang berbeda dengan yang ini. Jadi kita tambahkan misalnya X koor ya, Y koor gitu. Padahal sebenarnya sama-sama koordinat gitu, tapi untuk penamaan harus dibedakan. Ya.
Oke. Nah, mungkin kita akan praktekkan dulu ya. Kita akan praktekkan dulu. Saya sudah share Saya sudah share ke grup ya. Di copy dulu coba. Di copy dulu ya. Di copy dulu kemudian ditaruh di folder shapefile. Ya. Ya, ini di copy dulu ya. Shapefile ini. Yang ada di zip nih ya, di copy. Ya, di copy ya, Ctrl C. Kemudian disimpan di folder kita ya, direktori kerja kita, GIS UMJ 2022 ya, shapefile. Nah, ini di paste ya. Nah, muncul sini ya. Ini. Kemudian kita ekstrak ya. Ekstrak seperti biasa kita ekstrak. Oke, ekstrak ya. Ya. Nah, di sini sudah ada ya shapefile-nya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya udah, kita coba buka project baru ya. Kita buka project baru di Quantum GIS-nya. Oke. Ya, di copy dulu ya ininya, foldernya. Foldernya yang data tadi di copy. Masukkan ke sini, ekstrak ya. Kemudian kita masukkan dimasukkan ke dalam folder dulu ya, shapefile, kemudian diekstrak. Nah, sekarang kita coba buka shapefile-nya. GIS UMJ 2022 ya. Kemudian shapefile. Nah, kita masukkan coba Tangerang Kecamatan Didi ya. Tangerang Kecamatan Didi ya. Ya, kemudian kita tampilkan koordinatnya. Ya, sebentar, saya coba cek dulu. Ya, kita tampilkan koordinatnya ya. Praktikum dari folder praktikum, spider diagram, ada puskesmas. Ya. Kemudian ada yang rumah sakit. Nah, ya. Yang rumah sakit warna yang biru ini ya, rumah sakit warna yang biru. Kemudian puskesmas ini yang warna coklat. Ya, ini coklat. Kemudian dan ini adalah wilayah Tangerang. Ya, warna hijau. Tuh. Oke, sudah bisa? Bisa, Kak. Oke, berikutnya sudah ya. Nah, sekarang kita buka Excel. Nah, kita buka Excel. Di sini ada di folder ini ada file Excel. Kita coba buka ya. Klik-klik. Ya.
Nah ini ya, ini nama-nama ininya, nama-nama rumah sakit. Kemudian ini adalah puskesmas ya. Jadi ini puskesmas, dia merujuk pasiennya ke rumah sakit ini, gitu ya. Ceritanya begitu ya. Jadi ini bukan data, maksudnya bukan data real karena kalau misalnya kita ingin mendapatkan informasi itu kan kita harus ke lapangan, harus datang ke tiap-tiap puskesmas ya. Jadi ini sebagai suatu simulasi aja ya. Tetap tapi tahapannya adalah kita melakukan wawancara dengan petugas puskesmasnya untuk mendapatkan informasi ini. Informasi kemana pasien yang ada di puskesmas ini kalau misalnya dirujuk ke rumah sakit mana gitu ya. Oke, nah sekarang, nah ini kita akan gunakan ini ya, kita akan gunakan ini untuk kita nanti melakukan proses entry ya. Nah kita di sini kita akan mengentry data puskesmas ya, shapefile puskesmas. Jadi ini klik kanan, open attribute table ya. Oke, open attribute table. Nah ini kita cascade ya. Nah supaya gini nih, supaya muncul, bisa kotaknya dia jadi kecil ya, gini. Kemudian kita buka file, nah ini ya. Jadi kita bikin dua tampilan seperti ini supaya memudahkan kita untuk proses pengentrian ya, proses pengentrian. Oke, bisa, sudah bisa. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ya, kita buatkan kolom dulu di sini ya. Jadi kolom nama rumah sakit ya, nama RS ya. Kita bikin kolom dulu di sini. Kalau misalnya kita ingin memulai mengedit ya, maka kita harus mengaktifkan dulu pensilnya. Ya, jadi sini akan ada pensil ya. Nah, ini sini ada pensil di atas nih. Nah, kita aktifkan dulu. Nah, supaya bisa kita edit. Kemudian kita menambah kolom dulu, kolom baru ya. Nah, menambah kolom itu di sini ya. New kolom. Di sini. Nah, kita tambahkan kolomnya nama RS ya. Nama underscore RS gitu ya. Nah, yang kita akan entry di sini adalah tipe datanya adalah teks ya, nama ya, karena bukan angka, bukan number ya, teks. Kemudian lebarnya, width-nya kita bikin misalnya 50 aja ya. Lebih baik lebih ya daripada kurang ya. Oke. Ya. Udah bisa begini ya. Nah, begini. Nah, kemudian kita mulai entry ya. Ini kita sort dulu ya puskesmasnya. Nah, sort ya, kita sort nih dengan tekan tombol dengan tekan judul heading ya, judul variabelnya kita tekan. Nah, dia akan mengurut ya dari A sampai Z ya, dari alfabet urutan A sampai Z gitu. Nah, sekarang kita memasukkan larangan utara ya, larangan utara. Nah, larangan utara ini dia adalah rumah sakit Aminah gitu ya, rumah sakit Aminah. Berarti rumah sakit Aminah kita copy dari atas sini ya, jangan dari sini ya. Kopinya dari atas sini, dari kotak isian ini ya di sini. Nah, ini kita copy rumah sakit Aminah, terus kita cari larangan utara ya. Larangan utara itu kan ini ya. Nah, ini larangan utara. Nah, ini kita klik kemudian paste gitu. Jadi kita
meminimalisir ngetik manual ya. Jadi copy paste aja gitu. Karena kalau ngetik manual itu potensi typo-nya besar ya. Kita punya peluang untuk typo lebih besar ya. Kalau kita ketik manual RS A M I N A H misalnya gitu ya. Kita ketik. Nah, itu akan eh, ada peluang untuk error begitu ya. Nah, jadi caranya begitu ya. Jadi yang pertama itu, kemudian kita balik lagi ke kiri. Nah, ini sini Anissa, Rumah Sakit Anissa itu Karawaci Baru, Jatiuwung, Cibodasari, dan Baja. Nah, kita bisa select dari sini ya. Jadi kita menselect dari dengan menekan tombol atau kolom angka ya, kolom urutan ini. Nah, sebelah kiri nih, misalnya yang pertama Karawaci Baru. Karawaci Baru mana? Karawaci Baru ini ya. Klik. Nah, jadi biru kan? Nah, untuk bisa memilih banyak ini, yang lain ini ya, Jatiuwung, Cibodasari, dan Baja, maka kita klik sambil tekan kontrol ya. Karawaci Baru, kontrol Jatiuwung. Nah, pakai kontrol ya, jangan pakai shift, pakai kontrol. Jadi ketika mau tekan yang kedua, kita tekan kontrol dulu. Habis itu baru kita tekan mouse-nya di sini, klik. Nah, terpilih ya, dua. Kemudian apalagi? Jatiuwung, Cibodasari, Cibodasari. Yang ini ya. Klik kontrol, kemudian klik pakai mouse. Cibodasari. Kemudian yang berikutnya adalah Baja. Nah, klik kontrol, tekan Baja. Gitu. Nah, udah bisa begini caranya pakai kontrol ya. Oke, berikutnya, karena ini ada 4 yang harus kita entry ya. Kalau ini kan cuma satu tadi ya, ini hanya satu. Nah, karena ini ada 4 yang harus kita entry, untuk memudahkan di dalam pengentrian kita pakai kalkulator ya, open field calculator. Ya, klik. Nah, kemudian kita di sini ya, update existing ya, update existing. Kemudian di sini nama RS ya. Kemudian kita ketik, ini adalah, coba kita copy dulu ya dari sini ya, Rumah Sakit Anissa. Copy ya, jangan copy dari selnya ya, tapi copy dari atas ini ya, dari kotaknya, kotak box yang di atas ini tulisan ya. Copy. Kemudian kalau misalnya ini balik lagi ke kalkulator ya, pakai tanda petik dulu karena dia teks ya. Jadi harus diapit oleh 2 tanda petik ya, harus diapit. Tanda petik satu, petik satunya lagi di sini ya, di ujung. Nah, oke. Nah, langsung terisi ya, Rumah Sakit Anissa. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini ada Puskesmas Pondok Bahar sama Puskesmas Ciledug. Ini adalah rumah sakitnya itu adalah Rumah Sakit Bakti Asih ya, rumah sakit rujukannya Rumah Sakit Bakti Asih. Berarti kita select dulu ya, Pondok Bahar, ini Pondok Bahar, sini ya, klik di nomornya, kemudian Ciledug ya, Pondok Bahar, pakai kontrol ya, Ciledug. Nah, begini, Pondok Bahar, Ciledug ya. Nah, kemudian kita pakai kalkulator lagi ya, pakai kalkulator lagi. Kalkulator, kemudian update existing. Nah,
Nah, kita copy dulu ya dari sini ya. Copy dulu nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Bakti Asih. Kopinya dari atas tetap ya. Jangan dari bawah. Jangan dari selnya. Tapi dari kotaknya yang di sini nih. Tulisannya isian di sini. Copy. Kemudian taruh sini ya. Bakti Asih. Loh. Oh, aduh, saya salah tuh. Ya. Ini dulu update existing. Kemudian nama kita back dulu ya. Close dulu. Ya, kita back dulu. Edit, undo. Nah, coba kita lihat lagi, sudah muncul. Oke, ya. Yang Pondok Bahar sama Ciledug ini adalah Rumah Sakit Bakti Asih. Kita copy, kemudian kita masuk ke field kalkulator ya. Update existing. Nah, ini diganti nama RS. Kemudian pakai tanda petik ya, karena dia teks. Oke, Rumah Sakit Bakti Asih. Kemudian berikutnya adalah kunciran dan tajur. Ya. Coba kita search dulu kunciran di sini, kunciran. Oh ini ya. Nah, klik di sini, kontrol tajur, tajur ini ya. Oke. Nah kemudian kita copy Rumah Sakit Mulia. Nah kopinya dari atas juga tetap ya sama ya, jangan dari selnya ya. Klik copy, kemudian kalkulator ya, update existing, kemudian ini adalah nama RS pakai tanda petik ya, Rumah Sakit Mulia. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk yang penunggangan. Penunggangannya cuma satu ya. Artinya hanya satu nih, Rumah Sakit Sari Asih Karawaci ini hanya satu, yaitu adalah Puskesmas Penunggangan ya. Nah, ini kita langsung copy aja nih dari sini. Copy ya, kemudian Ctrl C ya, copy, Ctrl C, kemudian cari Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, cari Puskesmas Panunggangan. Panunggangan tuh yang ini. Kalau ini hanya satu, jadi langsung aja diklik-klik ya. Klik-klik. Nah, V. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Rumah Sakit Sari Asih Sangiang. Ini ada Google ya. Google select ya. Jadi kita tekan angkanya di sini kan sebelah kiri nih. Nih. Kemudian kontrol, tekan tombol kontrol, Pabuaran Tumpeng. Kontrol ditahan ya. Pabuaran Tumpeng. Kemudian Priuk Jaya. Kemudian Gembor ya, G. Nah ini dia, ada 4 ya. Kemudian kalkulator lagi, update existing field ya. Nah ini kita pakai nama rumah sakit ya, nama rumah sakit. Kita klik field kolomnya, kita pilih dulu ya kolom mana yang mau kita isi. Nah, kemudian kita ketik. Nah, dulu kita copy dulu nih, Rumah Sakit Sari Asih Sangiang. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Nah, yang terakhir tinggal Rumah Sakit Dan Mogot nih. Yang terakhir ini semuanya Rumah Sakit Dan Mogot ya. Nah, ini bisa kita gunakan cara ini ya. Jadi kita sort nama rumah sakitnya. Ya, sort nomor ini kan yang kosong nih ya.
Nah, yang kosong ini sudah pasti itu milik rumah sakit dan Mogot ya. Karena tinggal itu kan. Nah, kita bisa aja kita langsung select ya dari atas nih, klik, kemudian kontrol, pakai shift ya. Karena ini kita mau pilih semua nih yang kosong, pakai shift ya. Kalau kontrol tuh kalau dia urutannya nyebar-nyebar gitu. Tapi karena ini sudah ngurut sesuai dengan yang kosong nih ya, 0. Nah, kita tinggal pakai shift sehingga nanti ke select semua otomatis. Gitu. Jadi bedanya shift sama control tuh ya. Kalau control itu dia kalau misalnya pilihannya mencar-mencar. Tapi kalau misalnya pilihannya sudah ngurut begini, udah urut ya. Nah, bisa pakai langsung tekan klik di atas, kemudian tekan yang shift, terus kemudian klik yang paling bawahnya. Gitu. Oke. Begini ya. Nah, terus kemudian langsung ini otomatis nih udah terpilih semua ya. Jadi kita nggak perlu pilih satu-satu. Langsung masuk ke kalkulator, update existing. Nah, kemudian kita pilih nama rumah sakit, kolomnya mau kita isi. Kita copy dulu nih dari sini. Ya, kita copy. Kopinya dari atas ya tetap ya, jangan dari ininya, jangan dari selnya ya. Tetap kita copy dari atas. Jadi selnya itu cukup untuk menunjukkan aja sehingga muncul nih tulisan di sini. Nah, ini tulisannya kita copy. Ya. Kemudian masuk ke field kalkulator. Pakai tanda petik ya. Nah, indikatornya kalau misalnya sudah benar nih, kalau misalnya masih salah, dia akan muncul expression is invalid. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita sudah tambahkan petik, tanda petiknya, maka ini akan muncul tulisan ini, berarti sudah benar. Ya. Oke. Nah, ini sudah muncul nih. Rumah sakit dan Mogot ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan, ini kita save dulu ya. Tekan tombol pensil. Nah, save ya. Kemudian ini kita unselect ya. Kita unselect all. Jadi semuanya ini supaya nggak biru-biru ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke peta kita yang awal sini. Nah, ini kalau kita lihat ya di atribut table-nya, ini di atribut table shapefile ya, atribut table dari shapefile puskesmas, ini belum ada koordinatnya, ya. Kolomnya belum ada koordinatnya. Tapi secara letak dia sudah ada gitu di peta. Berarti sebenarnya dia sudah ada koordinatnya, cuman belum dimunculkan di tabelnya begitu, ya. Nah, kita munculkan di sini ya. Ini kan masih kosong nih, belum ada X sama Y-nya. Nah, coba kita munculkan ya. Kita munculkan di petanya. Jadi munculkannya di sini ya, di peta ini, di halaman peta ini. Kemudian kita munculkan ya, vektor. Nah, di geometry tools ya. Jadi vektor, geometry tools. Nah, di sini ada yang namanya export at geometry column. Ya. Ini yang kita akan gunakan. Udah bisa sini? Udah sampai sini? Sudah, Pak. Ya, jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan X sama Y ya. Mengeluarkan koordinat X sama Y-nya. Oke. Klik. Nah, yang mau kita keluarkan adalah koordinat dari puskesmas. Jadi kita pilih yang puskesmas ya. Nah, ini sudah ya, sudah dibiarkan saja. Oke, jadi kita tidak ingin membuat shapefile baru ya. Jadi kita skip aja bagian ini, langsung aja oke. Yes. Nah, sudah diupdate ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Sekarang kita lihat tabelnya. Nah, tabelnya sekarang sudah ada ini ya, X coor, Y coor.
gitu. Oh, ini kenapa ada yang kosong ya? Ada yang kosong nggak tadi? Oke, coba kita ulang lagi ya. Kenapa begini ya? Harusnya sih tidak. Kita ulang lagi ya. Ntar nih. Nah, ini kita save dulu mungkin ya, supaya nggak hilang. Save dulu projectnya. Save dulu projectnya. Kemudian taruh di GIS UMJ 2022. Kemudian kita taruh projectnya ini, kita tulisnya adalah spider diagram ya. Spider diagram. Kemudian underscore min koordinat ya. Oke, save. Oke, sudah di save. Nah, kemudian kita coba cek, klik open attribute table dari Puskesmas. Oh, sudah muncul nih. Oke, sudah muncul. Tadi kenapa ya hilang? Oke, dah. Nah, kemudian sekarang kita mau menampilkan juga ya, kan rumah sakit rujukan ini, klik kanan ya, open attribute table. Ini kan belum ada koordinatnya ya. Nah, kita munculkan juga nih, sama seperti Puskesmas tadi, kita munculkan juga koordinatnya di sini ya. Nah, kita coba rumah sakit rujukan. Ya, zoom to Tangerang ya, zoom to layer. Oke. Nah, kemudian kita klik di rumah sakit rujukan ya. Nah, di sini kita masuk lagi sama seperti Puskesmas tadi. Vektor, geometry tools ya. Kemudian sini kita ambil export atau add geometry column. Ini ya. Nah, sekarang yang kita pilih adalah, oh ini kan Puskesmas nih yang tadi kita olah ya. Nah, sekarang kita pilih rumah sakit rujukan. Nah, ini di skip aja yang bagian sini ya, langsung aja oke. Ya. Yes. Oke. Ya. Kita close. Nah, kita coba lihat. Klik kanan, open attribute table. Nah, sudah ada ya koordinatnya. Tadi kan awalnya belum ada ya. Nah, sekarang udah ada kolom koordinat. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kolom koordinat ini kan sama nih, ya, sama dengan yang di Puskesmas ya, namanya. Jadi ini yang Puskesmas ya. Kemudian ini yang, nah ini kan sama ya, ininya, penamaannya, X coord, Y coord, X coord, Y coord. Sama ya. Nah, ini kalau nanti kita mau join informasi ini ke sini ya, maka kita harus bedakan dulu nih kolomnya, nama kolomnya. Jadi nggak boleh ini sama-sama X coord, ini X coord juga gitu. Ya.
nggak boleh ya. Jadi harus salah satu harus ngalah nih. Nah, yang paling mudah adalah kita mengubah ini ya. Kita mengubah yang rumah sakit ya, yang di save file rumah sakit, atribut table dari save file rumah sakit. Ini yang paling mudah. Ya, karena lebih sedikit. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti. Ini kita mulai dari mengaktifkan pensilnya dulu. Kemudian kita nambah kolom ya, nambah kolom baru. Namanya adalah XRS ya, supaya beda ya. XRS. Kemudian ini kita pakai type-nya adalah desimal karena kan ini angka desimal nih ya. Kita ada angka 0 nih, ada angka di belakang 0 ini berarti desimal kan. Nah, kita pilih yang desimal gitu. Nah, width-nya itu ini kalau kita hitung ya, ada berapa nih? 106 ada 3.4. 63 47 ini ada 6 ya. Berarti ada 10 ya. Ada 10 digit, ada 10 karakter gitu ya. Nah, berarti ini kita tuliskan di sini adalah 10 width-nya. Karena ini dihitung dari sini ya. 106 kan 3, 1063. Kemudian titik 4. 634 747 ini ada 6 digit. Berarti 6 plus 3 plus 4 ya. 6 plus 106 kan 3, 9 tambah 1 4. 1 tambah 1 jadi 10 ya. Jadi ini width-nya nih kita tulisnya 10 karakter. Presisinya, nah presisi ini baru kita yang dihitung adalah yang di belakang komanya atau di belakang titik. Ini ada berapa? 634 747 ini kan berarti 6 digit ya di belakang titik nih desimalnya gitu. Nah, berarti ini presisinya kita tulis 6 gitu. Ya. Jadi presisi itu adalah berapa angka di belakang komanya, sedangkan width lebar itu adalah total jumlah karakternya ada berapa di sini. Karena titik dihitung satu karakter ya. Gitu. Jadi 10 dan 6. Oke. XRS ya. Ini. Kemudian kita bikin satu lagi. Kita bikin satu lagi untuk Y-nya. Sini ya. New column. Namanya adalah YRS. Ya. Nah, ini type-nya sama ya. Decimal. Pakai desimal. Bukan angka bulat ya. Kalau whole number itu angka bulat. Desimal. Kemudian ini width-nya 10. Presisinya 6. Gitu ya. Oke. Nah, oke, bisa ya. Jadi kita membuat kolom baru dengan nama yang berbeda. Tapi isiannya sama persis. Isinya sama persis dengan ini, ya. Jadi kita ingin memindahkan isi yang ini nih, keseluruhan isi ini pindah ke sini. Kemudian kita pindahkan juga isi ini, ya, yang kolom Y coord ini pindah ke YRS, gitu, ya. Nah, caranya gimana? Manual bisa, tapi ada yang cara lebih cepat, ya. Cara yang lebih cepat itu adalah kita pakai field calculator, ya. Kemudian kita mau mengupdate field yang sudah ada atau kolom yang sudah ada, existing ya. Nah, mau kita update adalah XRS. XRS ya. Yang mau kita update adalah XRS. Nah, di bawah sini ya, kita klik di bawah sini, kita masuk ke field ya, field and values. Kita ingin mengisi nilainya itu adalah X coord. Klik. Nah, jadi X coord di sini ya. Jadi XRS ini, kolom yang baru ini akan diisi dengan nilai-nilai yang ada di X coord. Ya, oke. Nah, jadi langsung terisi itu, pindah semua dari sini pindah ke sini. Nah, bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian yang kolom Y ya, YRS juga sama.
Ini kolom open field calculator ya. Kemudian update existing ya. Kode, kemudian YRS ya, mau kita isi adalah YRS. Nah, klik di bawah sini ya, kursornya nih muncul di sini. Kemudian ke sebelah kanan nih, field and values. Kita klik YCoor. Nah, gini. Jadi kita mengisi betul-betul isi dari YCoor ini kita isikan ke YRS gitu ya. Oke. Nah, gitu. Udah muncul ada 4 ya, ada 4 kolom nih, ada 2 kolom baru. Nah, karena ini sudah ada, ini sebenarnya kan sama, XCOR dengan XRS ini sama, hanya kita membedakan judul kolomnya saja ya. Berarti kalau misalnya sama, salah satu bisa kita hapus ya. Kita hapus yang berarti yang ini ya. Kita hapus yang kolom XCOR dengan YCoor kita hapus. Ya. Nah, ini kita hapus ya. Delete nih. Delete. Nah, kita pilih yang XCOR YCoor ya. Oke. Nah, sudah ada nih koordinat baru dengan kolom baru ya. Nah, ini kita save. Pensilnya kita matikan. Save ya. Oke. Nah, ini saya mau nanya dulu nih. Ini udah pernah install pluginnya belum ya? RTQ Spider. Saya lupa. Belum, Pak, sepertinya. Belum ya? Oke, berarti ini saya kirimkan dulu ya. Sebentar, saya kirimkan dulu. Sebentar. Mana ya? Oke, saya sudah kirim ke grup ya. Di-download dulu. Ya, saya sudah kirim ke grup, download dulu.
Ya. Nah, ini di copy ya. Nah, ini ada folder zip ya, RTQ Spider. Ini di copy ya, di copy, copy. Kemudian kita taruh di C, program file, QGIS WIN, ya, klik-klik. Kemudian apps. Jadi urutannya program file, QGIS WIN, C dulu ya, C, program file, QGIS WIN, apps. Kemudian QGIS, Python, plugin. Nah, di copy di sini ya, di paste di sini. C, program file, QGIS WIN, apps, QGIS, Python, plugin. Nah, ini di copy ya. Saya copy deh supaya nanti langsung bisa masuk ya. Saya copy ke chat. Ini alamatnya ya di chat ya. Jadi langsung di copy aja, langsung di paste ke sini ya. Di paste ke atas sini, langsung otomatis dia akan mengarahkan ke sini. Nah, kemudian kalau misalnya udah, ini diekstrak ya. Diekstrak seperti biasa. Seperti file zip pada umumnya kan diekstrak ya. Nah, bisa. Jadi plugin ini dia adalah kayak add-on ya, atau fitur tambahan gitu, yang bisa kita install setelah kita menginstal aplikasi utamanya. Aplikasi utamanya kan QuantumGIS ya. Jadi semacam toolbox gitu ya, semacam kotak perkakas, obeng lah istilahnya gitu ya. Jadi kita kan punya kotak perkakas di rumah, kan kita bisa nambahin obeng, nambahin tang kan begitu ya. Tang misalnya untuk mencabut paku, obeng untuk membuka skrup kan begitu ya. Jadi tool itu adalah plugin itu adalah fitur khusus ya di dalam QuantumGIS untuk melakukan satu operasi tertentu gitu. Nah, ini kita sekarang menginstal RTQ Spider ya. Seperti ini. Sudah ekstrak di ini, di alamat ini? Pak, saya nggak bisa diekstrak ya, Pak. Nggak bisa diekstrak. Tulisannya zip-nya error. Zip folder-nya error. Di foldernya error. Oke, atau download sendiri aja ya dari ininya. Bisa download langsung nih dari ininya. Ini misalnya kita buka di websitenya adalah qgis.org ya. qgis.org. Nah, ini kita bisa download ya. Sini download now ya. Download now. Udah masuk sini ya. Download now. Kemudian ini ada all release ya. All release. Klik di all release dulu. Kemudian plugin for QGIS ya. Nah, klik here. Klik. Nah, kemudian kita search aja di sini. Di search-nya ya. RT Q Spider. Search. Boleh dari ulang, Pak. Oke, ulang ya. Pertama masuk di QGIS dulu. qgis.org. Ya, ini websitenya. Kemudian di sini ada tulisan download now.
Udah ketemu? Sudah. Download now. Kemudian klik all releases. Kemudian klik plugin for QGIS are also available here. Ya, klik. Nah, kita ketik di sini RT QSpider ya. Ketik di sini RT QSpider search. Nah, ini akan muncul nih sini. Nah, ini kita klik. Nah, kita cek yang version ya. Ini ada tab yang version. Nah, kita klik. Nah, kita download yang paling banyak di download orang ya. Yang Luipir ya. Ini ada apa? Kita yang ini ya versi 041 download. Ya. Kemudian di sini ada tulisan download nih, ya. Nah, ini download. Oke. Jadi nanti dari file ini di copy ya. Nah, ini di copy. Kemudian ditaruh di alamat yang tadi di sini. Kemudian diekstrak. Setelah muncul di sini, kemudian diekstrak ya. Udah bisa ekstrak di sini? Tetap nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa. Ekstraktornya mungkin sebelumnya bisa. Yang file yang save file saya bisa diekstrak yang sebelumnya. Bisa. Oh, bisa. Berarti kita cari yang lain ya. Kita cari yang versi yang lain ya. Oke, jadi mungkin kita tidak bisa pakai yang versi itu, pakai versi yang lain ya. Misalnya versi 042 nih ya, di-download aja nih. 042. Jadi yang tadi di-cut ya, dihapus dari dari direktori kerja kita, maksudnya dari C ya, dari tempatnya di C tadi. Nah, ini kita download yang ini aja nih coba. Lakukan yang sama ya, download yang sama. Oke, ini berarti ini download yang ini aja ya, 042. Kalau misalnya emang terkendala. Download ya. Oke, ini 042 ya. Nah, ini di copy ya. Di copy. Copy ya. Kemudian taruh di sini. Kemudian diekstrak. Yang lain bisa, yang lain ada masalah, yang lain ada kendala? Ya, bisa. Siva sudah bisa?
Yang lain bisa ya? Masih belum bisa, Pak. Tulisannya masih sama. Masih belum bisa. Kok bisa? Gimana ya? Ya. Yang lain ada masalah sama atau bisa yang lain? Bisa, Pak. Berarti ininya ya, ekstraktornya mungkin, zipnya. Eh, coba bisa ini nggak share coba Siva ininya untuk unzipnya coba. Silakan share screen. Saya pakai HP, Pak. Oke. Gimana ya? Bingung juga saya ngejawabnya kalau misalnya nggak bisa share screen ya. Oke. Oke, dicoba aja lagi ya. Mungkin sementara menyimak dulu aja ya. Tapi harus bisa itu ya nanti harus bisa dipraktekkan sendiri ya. Mungkin itu zipnya atau apanya ya masalah ya. Harus dicek lagi itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya mungkin ya. Nah, sebentar. Oke, nah nanti yang bagi yang belum bisa nanti bisa menyimak dulu ini ya, menyimak dulu nanti materinya. Tapi harus bisa ya, harus bisa semuanya mengerjakan ini ya dari mulai tadi sudah kan ya tahapannya untuk membuat database-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan proses join ya, proses join. Jadi sebelumnya untuk aktifkan pluginnya ini kita masuk ke sini ya, plugin, kemudian manage and install plugin ya, untuk mengaktifkan ya. Jadi meskipun sudah berhasil ekstraksi, berhasil di copy ya, tapi harus dinyalakan lagi ya, diaktifasi dulu gitu. Nah, tekan tombol ini ya, manage and install plugin. Nah, kemudian di sini kita cari RTQ Spider ya. Nah, ini kita checklist ya. Kita checklist. Pak, bisa diulang, Kak? Ya, masuk ke plugin, manage and install plugin. Ya, kemudian klik manage and install plugin ya. Nah, ini kan muncul ya, akan muncul di kotak ini. Kemudian kita ketik RT aja. Ketik RT. Nah, di sini akan muncul RTQ Spider ya. Ini di checklist ya. Di checklist. Kemudian kalau misalnya di sini tuliskan ada install ya, install plugin kalau misalnya belum diaktifkan ya di sini install plugin. Kalau saya karena sudah terinstall jadi tidak muncul lagi ya. Jadi install plugin ya di sini kalau nggak salah ya. Jadi klik RTQ Spider nih. Ini kemudian install plugin gitu ya. Nah, sini. Kalau udah close ya, kalau udah close. Kok saya nggak ada RT-nya ya, Pak? Bisa share screen? Sebentar ya, Pak. Yang lain gimana? Bisa? Ada muncul nggak RTQ Spider-nya?
Oke, Ini Pak belum ada. coba kembali ke Excel, ke Excelnya, ke folder itunya, yang tadi di C. Coba lihat di folder yang tadi C apa? Nah, oke, oke. Coba projectnya di close dulu ya. Udah di save kan ya? Projectnya di close dulu, terus buka lagi projectnya. Nah, oke, buka lagi coba. Di kontrol apa? Bukanya dari itu, dari QGIS-nya, QGIS. Buka dulu QGIS-nya, QGIS. Open recent. Open recent. Ya, ya boleh. Oke. Nah, sekarang masuk ke plugin coba. Plugin lagi. Manage ya. Nah, itu udah muncul ATK Spider itu. Oh iya. Klik ya, diklik di checklist. Jadi itu ya, merefreshnya ditutup dulu ya, quantum GIS-nya. Nah, oke. Oke, close ya, close ya. Nah, nanti akan muncul tuh ada logo laba-laba tuh di dashboardnya. Ya. Makasih Pak. Ya, yang lain gimana? Yang lain bisa? Ya. Ya gitu ya. Jadi apa? Oke, jadi kalau misalnya tadi belum muncul ya, belum muncul di quantum GIS-nya, maka quantum GIS-nya di close dulu aja. Ya, di close dulu, karena dengan di close dulu itu adalah mekanisme untuk ini ya, mekanisme untuk refresh gitu ya, mekanisme untuk refresh gitu. Oke, kita bentar, kita mulai lagi ya, lanjut ya. Jadi dia nanti akan muncul ikonnya di sini ya, ini ikonnya ya, ini ikonnya. Oke, nah sekarang kita join dulu ya. Jadi kan ini belum join ya. Jadi rumah sakit rujukan COVID ini belum masuk ke puskesmas informasinya gitu. Nah, kita join dulu ya. Klik kanan, properties, klik kanan properties, join ya. Klik kanan properties, join ya. Kemudian kita pakai tanda plus ini ya, tanda plus ya. Tanda plusnya. Kemudian ya, tanda plus. Nah, di sini kita memilih ulang-ulang. Oke, plus ya, plus. Kemudian di sini kita memilih yang mau masuk itu adalah yang tabelnya rumah sakit kan. Berarti ini kita pilih yang rumah sakit. Ya. Kemudian kode ya, kodenya itu adalah nama rumah sakit ya, nama rumah sakit, nama RS. Kemudian targetnya adalah nama RS ya, targetnya adalah nama RS. Oke, ini ya,
Ini dulu kita pilih. Sama ya. Nah, kemudian kolom field name prefix-nya ini kita klik. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini mungkin yang tadi belum bisa aktif spider diagramnya, tapi untuk ini masih bisa ikut ya. Tahapannya masih bisa ikut karena ini ada proses join. Ya, belum proses spider diagram. Oke. Nah, ini akan muncul di sini ya. Field-nya sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk nih field-nya. Ya. Oke. Nah, ini kita apply. Oke. Ya. Kemudian kita save as ya. Klik kanan. Save as. Nah, ini kita save as ke GIS UMJ 2022 shapefile data praktikum. Nah, kita save ini misalnya namanya Puskesmas Tangerang join gitu ya. Join dengan RS ya. Oke, save. Ya, ulang ya. Ulang ya. Ini klik kanan nih yang Puskesmas, klik kanan, save as. Ya, kemudian browse ya. Browse di mana? Di D alamat kita ya, D GIS UMJ 2022. Kemudian shapefile. Data praktikum spider diagram. Sini aja masuk folder ini. Kemudian kita kasih nama ya, Puskesmas Tangerang. Klik di sini, tapi kita ganti belakangnya. Belakangnya adalah join ya, join RS ya, join dengan rumah sakit. Save. Oke. Nah, ini ya udah muncul nih join RS yang ini ya, yang warna ungu. Gitu ya. Nah, coba kita lihat database-nya dulu. Klik kanan, open attribute table. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adalah Puskesmas ya. Gedein dikit. Nah, gini. Ada X koor, Y koor, kemudian ada kode ya, ada XRS, YRX. Nah, X koor, Y koor ini adalah koordinat milik Puskesmas ya. Sedangkan XRS, YRS ini adalah koordinat milik rumah sakit gitu. Ya. Oke, gitu ya. Jadi XRS itu milik rumah sakit. Begitu pula juga dengan YRS. Ya, koordinat X, Y milik rumah sakit. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah dalam satu database ini, baru kita bisa proses spider diagramnya. Ya. Oke, kita proses ya. Ini kita close dulu. Nah, prosesnya itu adalah kita dengan menekan tombol laba-laba ini. Kita tekan tombol laba-laba ini. Ya, yang atas ini nih. Klik. Nah, akan muncul kotak dialog ya. Ini untuk instruksi kita nih. Jadi kita outputnya adalah line ya, garis. Kemudian ini tidak usah diganti ya, sudah sesuai ini. Source-nya nih, source CRS-nya udah sesuai. CRS itu adalah Coordinate Reference System ya. Jadi sistem koordinatnya sudah sesuai. Nah, ini kita ganti ini aja. Start point-nya adalah ini dari Puskesmas kan, ya. Kemudian end point-nya adalah rumah sakit. Berarti ini adalah koordinat dari Puskesmas. X koor. Kemudian juga ini Y-nya adalah Y koor. Ya.
Endpoint-nya ini adalah koordinat dari rumah sakit. Berarti ini adalah X, RS, kemudian ini adalah Y, RS. Gitu ya. Jadi start point-nya ini adalah koordinat dari puskesmas. Endpoint-nya adalah koordinat dari rumah sakit. Ya. Hati-hati ya, jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Tapi meskipun sebenarnya tidak berpengaruh ya, bisa aja kita posisikan rumah sakitnya di sini gitu ya. Bisa aja. Jadi XRS-nya taruh sini, YRS-nya taruh sini. Tapi ini untuk melogikakan aja ya, supaya kita alurnya itu pasien itu kan dari puskesmas startnya, N-nya tujuannya adalah rumah sakit kan gitu. Supaya mudah kita melogikakan gitu. Bisa ya gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita tekan tombol OK. Nah, dia akan meminta kita akan menyimpan di mana nih, ya? GIS UMJ 2022 shapefile data praktikum. Nah, ini adalah kita bikin spider rujukan level 1 ya. Spider rujukan RS level 1. Oke, save. Nah, kayak gini. Keluar nggak hasilnya? Nggak bisa diulang nggak? Oke, dari mana diulangnya? Dari yang pas klik oke. Klik OK. Ya, klik OK aja. Yang ini. Ya, spider diagram, kemudian line, ya. Klik OK itu kan nanti kita nyimpennya di mana, ya. Jadi ini start point-nya adalah X coor, Y coor, endpoint ini kan koordinat rumah puskesmas ya, X coor sama Y coor ini koordinat puskesmas. Endpoint-nya ini adalah koordinat dari rumah sakit. XRS, YRS. Oke. Nah, ini alamat aja. Kita taruhnya di mana? Di ini kan GIS UMJ 2022, kemudian shapefile, terus masuk ke data praktikum spider diagram. Nah, kemudian kita kasih nama spider rujukan RS level 1. Save. Ya, jadi dia menanyakan ini hasil spider diagramnya mau ditaruh di mana gitu. Kita taruh karena dia shapefile, maka kita taruh di folder shapefile. Gitu ya. Oke, ini saya cancel karena tadi sudah saya bikin. Ya, saya cancel ya. Oke, ini saya cancel. Nanti akan muncul garis ini. Ya, ini adalah garis rujukannya. Ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya. Jadi ini rumah sakitnya apa namanya rumah sakit yang ini nih, ini memiliki beban yang berat gitu ya, karena dia melayani banyak puskesmas kan gitu. Ya, dalam perencanaan kan tentu ketika kita bicara utilisasi dari paskes kan kita kepengen berimbang gitu ya. Jangan ada satu vaskes yang menjadi tumpuan ya banyak orang gitu ya. Kalau bisa vaskes itu disebar gitu ya. Jadi sehingga tidak terjadi penumpukan. Karena seperti ini contohnya adalah satu fenomena yang terjadi penumpukan kan begitu ya. Semuanya ke sini gitu. Padahal di sini ada rumah sakit lain yang bisa dijadikan sebagai pusat pelayanan gitu ya untuk COVID misalnya gitu. Ya. Oke, bisa ya? Bisa muncul nih semuanya? Ya. Oke. Berikutnya adalah kita ingin membuat untuk yang ini kan level 1 ya. Nah, kita pengen buat yang level 2. Ya, yang level 2 itu adalah
dia lebih simpel sebetulnya, ya. Karena dia tidak tidak melibatkan dua shapefile, dia hanya melibatkan shapefile itu saja, ya. Jadi misalnya rumah sakit Dan Mogot ini, kalau misalnya ada komplikasi, pasien yang komplikasi dan perlu penanganan khusus, kira-kira dirujuk kemana? Rumah sakit utamanya itu yang mana? Nah, misalnya dari semua rumah sakit ini ditanya, ini kami kalau ada masalah, ada sesuatu yang tidak bisa kami tangani, kami semua merujuk ke rumah sakit RSUP Dr. Sirtanala gitu. Ya, sehingga nanti kita tambahkan kolom ini di shapefile rumah sakit rujukan, ya. Sini ya, tambahkan satu kolom ini. Oke. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Berarti ini kita tambahkan kolom, kita sekarang masuk ke shapefile, atribut shapefile dari rumah sakit ya. Klik kanan, open atribut. Nah, tadi setelah kita wawancara nih misalnya ya, semuanya itu merujuk ke rumah sakit ya RSUP Dr. Sirtanala gitu. Kalau terjadi misalnya hal-hal yang di luar kemampuan dari rumah sakit ini gitu ya. Nah, berarti kita bikin kolom baru nih. Kolom baru ya, kita pertama kita start editing dulu. Kita nyalakan pensilnya untuk edit. Kemudian kita tambahkan kolom nih. Tambahkan kolom. Ya. Ya, bisa diikuti ya. Jadi sekarang kita sedang membuka atribut shapefile dari rumah sakit. Bukan puskesmas lagi, ya. Karena kita sudah masuk ke level 2 nih sekarang. Kalau tadi kan level 1. Level 1 itu kan dari puskesmas ke rumah sakit pertama, tingkat pertama. Nah, sekarang dari rumah sakit tingkat pertama ke rumah sakit tingkat kedua, gitu ya. Jadi ini kita sedang buka atribut shapefile dari rumah sakit. Nah, ini kita kasih nama ya. Namanya adalah RS utama gitu ya. RS utama. Kemudian ini type-nya adalah teks ya. Teks, kemudian lebarnya misalnya kita taruh 50 lah ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita akan membuatkan kolom baru nih di sini. Ya, membuatkan kolom baru. Oke. Ya. Next. Nah, ini karena ini namanya semuanya Dr. Sirtanala ya, jadi kita bisa copy nih. Copy, klik-klik ya. Klik-klik. Terblok nih biru ya. Kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian kita langsung pakai kalkulator aja ya. Pakai kalkulator aja karena kan nilainya sama ya. Kalkulator aja. Update existing. Yang kita update adalah RS utama. Ya, RS utama. Ini semuanya akan kita ketik dengan nama RSUP Dr. Sirtanala. Ya. Jangan lupa tanda petiknya. Oke. Nah, ya karena kenapa kok sama semua? Karena dari keterangan itu semuanya mengatakan RSUP Dr. Sirtanala begitu sebagai tempat rujukan mereka. Ya. Kalau misalnya ada dua rumah sakit, misalnya satu RSUP Dr. Sirtanala, kemudian satu lagi misalnya RSUP misalnya RS tingkat 4 dan Mogot misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kita akan ada dua, tapi ini karena semuanya sepakat itu ada rujukan utamanya ini, ya berarti kita tuliskan semuanya kan namanya ini. Gitu. Namanya sama. Oke. Ya. Satu lagi, sedikit lagi. Nah, kita coba add ya. Kita coba add. Oke, kita coba add ya. Kita coba tambahkan kolom satu lagi nih. Kolom satu lagi. Kolom satu lagi. Add kolom ya. Nah, ini adalah X ya. X aja, nggak usah pakai X yang aneh-aneh. X aja. Kemudian ini decimal number ya. Ini tadi 10, kemudian ini 6. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan kolom lagi satu lagi. Y.
Nah, ini juga sama. Ya, 2 menit lagi kita akan ini ya, sebentar lagi. Decimal number ini juga sama, 10, 6. Oke. Nah, kemudian kita copy ya, satu aja nih, yang punya Dr. Sitanala nih. Ya. Kita copy X-nya, kemudian kita entry di kolom X. Nah, kalau dia angka tidak perlu pakai tanda petik ya, langsung aja. Oke. Pilih. Ulangi. X. Nah, terisi semua, kemudian Y-nya sama ya, Y-nya copy dari sini, klik-klik. Kemudian kita pakai kalkulator, update existing, Y. Oke. Nah, ini kita save ya. Nah, kita baru lakukan proses spider diagramnya. Spider lagi, kemudian align ya. Start point-nya adalah dari XRS, dari masing-masing rumah sakit, kemudian ini yang rumah sakit utamanya nih, X sama Y. Oke ya. Nah, ini adalah spider rujukan level 2 ya, urutan kedua. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin ya di hari Jumat ya, karena untuk besok kebetulan saya berhalangan ya, karena ada acara, ada kegiatan, jadi saya perlu hadir begitu. Nah, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Jumat pada pukul 8 ya, kalau nggak salah ya, pada pukul 8 sampai jam 10 gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.